dan menuntut keadilan untuk nenek saya, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah viral melaporkan siswi SMP yang menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah Kota Jambi ke polisi, kini pemerintah Kota Jambi justru mencabut laporannya. Pada awalnya pemerintah Kota Jambi melaporkan siswi SMP ini dengan alasan untuk memberikan efek jera. Tapi kenapa sekarang dicabut? Apakah karena siswi SMP ini mendapatkan dukungan dari Menko Polhukam Mahfud MD? Kita diskusi. Kritikan berujung pelaporan ke polisi. Ya, lagi-lagi terjadi. Kali ini menimpa siswi SMP Negeri Kota Jambi yang mengkritik kebijakan dari Pemkot dan sebuah perusahaan yang dianggap telah melanggar Perda tentang angkutan jalan. Dan menuntut keadilan untuk nenek saya, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Curhatan siswi SMP berinisial SFA ini diunggah di akun sosial media miliknya. Dia protes karena rumah milik neneknya rusak. Sejumlah kerusakan terlihat di rumah nenek dari SFA. Kerusakan terjadi karena adanya getaran dari kendaraan-kendaraan besar yang melewati jalan di sekitar rumah neneknya tersebut. Nah, akibat curhatan yang menyebut pemerintah kota dan perusahaan, pemerintah Kota Jambi akhirnya melaporkan siswi SMP ini. Dari awal memang pemerintah Kota Jambi tidak ada niat untuk memperkarakan ini sampai ke pengadilan. Nah, tapi kami hanya ingin memberikan efek jera bahwa silakan mengkritik kinerja pemerintah Kota Jambi. Tentu kritik yang disampaikan harus dengan bahasa santun. Tidak lama berselang, kasus yang menimpa siswa SMP ini mendapatkan respon dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD menegaskan akan mendampingi siswi SMP yang tengah berurusan dengan hukum atas laporan Pemkot Jambi. Mahfud MD akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA, KPAI, dan Kompolnas untuk mendampingi SFA. Kasus ini akhirnya tidak berlanjut setelah keluarga SFA bertemu dengan pemerintah Kota Jambi. Pertimbangan pencabutannya, Pemkot Jambi beralasan terlapor masih di bawah umur serta sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Anak kita ini sudah memberikan klarifikasi permohonan maaf, sehingga dari permohonan maaf itulah yang mendasari bahwa pemerintah Kota Jambi melalui Kabinetnya untuk mencabut laporannya. Memang sudah dicabut, tapi keluarga tetap meminta ganti rugi atas kerusakan rumah neneknya. Kritik kita tetap meminta keadilan, terus pihak Pemkot juga sama Pak Pasya, Pak Wali Kota harus bertanggung jawab juga kan atas kerusakannya rumah neneknya. Dalam kasus ini pemerintah Kota Jambi melaporkan SFA atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pada 4 Mei 2023. Tapi ternyata menurut pakar hukum ada yang kurang pas dari pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Nah, ketika ditentang oleh siswi SMP itu isinya apa, teman? Kan bukan penghinaan kan, itu prosedur yang mau dialami oleh keluarganya dia sampaikan, ya, salah. Jadi nggak ada istinya, kalau sekarang di media disebutnya kritikan, maka bukan kritikan, menyampaikan. Sebenarnya itu termasuk kalau di KUHP itu merupakan pembelaan terhadap kepentingannya. Yang dinyatakan oleh anak itu ya wajar, orang ketika kalau saya yang lebih dari itu aja nggak ada masalah kok, ini hanya di kampung begituan diramaikan. Nggak ngerti prosedur lagi yang melaporkannya. Ini bukan kasus pertama gara-gara viral berakhir dengan pencabutan pelaporan. Atau sebaliknya, gara-gara viral justru baru diproses kasusnya. Belum lama soal kasus jalan rusak di Lampung. Bima Yudo sempat dilaporkan pemerintah Provinsi Lampung. Setelah viral, akhirnya kasus ini dicabut dari polisi. Bahkan nih, Presiden turun tangan hingga memerintahkan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Beda lagi dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun, Mario Dandi. Kasus ini viral, kemudian bapaknya malah diperiksa KPK setelah ramai disorot soal harta kekayaannya. Dan akhirnya Rafael Alun kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus penerimaan gratifikasi. Sementara anaknya, Mario Dandi, telah menjalani sidang perdana kasus penganiayaan. Tuh, apakah semuanya harus viral dulu baru diproses? Atau sebaliknya, viral dulu baru bebas dari pelaporan ke polisi? Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.